Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Al-Bab As-Salis, bab yang ketiga, fi adabi taqdimi ta'am ilal ikhwan az-zairin. Fasal yang membahas tentang etika yang menghidangkan makanan kepada saudara yang berkunjung. Taqdimu ta'am ilal ikhwan fihi fadlun katsir. Memberikan makanan kepada saudara-saudara, ya, itu di dalamnya terdapat faidah yang sangat besar, sangat banyak. Qala Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, berkata Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, idza qa'adtum ma'al ikhwan 'alal ma'idati fa'atilul julus fa innaha sa'atun la tuhsabu 'alaikum min a'marikum. Berkata Imam Ja'far bin Muhammad, idza qa'adtum, jikalau kalian duduk ma'al ikhwan, bersama saudara-saudara, maka apa? Ya, alal maidah, atas satu hidangan. Jadi kalau kalian duduk bersama saudara atas satu hidangan, ya, maka fa'atilu, maka perpanjanglah, lamakanlah julusa, duduknya kalian. Fa innaha sa'atun, karena sesungguhnya ketika makan bersama saudara itu adalah satu saat, satu waktu. La tuhsabu alaikum min amarikum, yang mana kalian tidak akan dihisap dari umur kalian. Masya Allah, ya. Jadi kalau ada orang ada hisapnya, ya, di saat-saat dia itu ngapa-ngapain, beribadah kah, atau dia lagi kegiatan, kecuali satu waktu yang nggak dihisap. Kapan? Waktu makan bareng saudara, itu nggak ada hisapnya, ya, nggak ada perhitungannya, ya. Sama kayak sholat, ya. Ketika sholat sendiri, ya, itu yang dilihat sholat kita. Tapi kalau ketika sholat berjamaah, enggak, yang dilihat secara keseluruhannya, gitu. Yang bagus-bagusnya aja. Itu fadilahnya makan bersama, ya. Wa qala al-Hasanu rahimahullah, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, kullu nafaqatin yunfikuha ar-rajulu ala nafsihi wa abawaihi faman dunahum yuhasabu 'alaiha al-'abd illa nafaqatar rajul ala ikhwani fit ta'am. Setiap nafkah yunfikuha, yang dinafkahkan ia, ar-rajulu, oleh seorang lelaki, ala nafsihi, baik untuk dirinya, wa abawaihi, atau untuk kedua orang tuanya, faman dunahum, ya, atau orang-orang yang di bawah mereka, ya, siapa aja, yuhasabu 'alaiha al-'abd, maka akan dihisab tuh nafkah itu, ya, akan dihisab nafkah. Illa nafaqatar rajul ala ikhwanihi fi ta'am, kecuali apa yang diinfakkan seorang laki-laki kepada saudaranya dalam urusan makan. Fa innallaha ta'ala yastahi an yas'alahu an dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk bertanya kepadanya tentang hal yang demikian. Tuh, Allah enggak bakal hisab tuh. Ya. Ketika ente ngasih makan buat saudara ente, Allah nggak bakal tanya tuh yang ente kasih dari mana. Allah malu nanyanya. Tapi kalau buat keluarga, buat anak, buat diri sendiri, ditanya sama Allah, rezeki dari mana, buat apa. Tapi kalau makan bareng saudara nggak ditanya sama Allah, ya, nggak dihisab sama Allah. Karena kita sudah membantu Allah, ya, untuk memberikan makan hambanya. Tuh. Karena ngebantuin, Allah nggak tanya. Tuh, ya. Jelas. Ya, makanya itu harus muncul deh jiwa-jiwa dermawan, ya. Ini ngasihnya makanan, ya, ya, ngasihnya makanan, ya, afdol. Kalau orang ngasih duit belum tentu afdol, ya. Jadi kalau ngasih duit kadang-kadang belum tentu ada warung yang buka. Ini yang kata ente ngasih aneh duit apa ngasih aneh makanan? Makanan lah, ya, ini duit ada, gitu. Hada ma'a ma warada minal akhbar fil it'am. Ya, ini bersamaan dengan itu juga ada, telah datang riwayat, ya, fil it'am, tentang fadilah memberi makan, ya, it'am, ya, bukan ta'am, it'am.
Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madamat ma'idatuhu mawdu'atan baina yadayhi hatta turfa. Kata Rasulullah, la tazalul malaikah, malaikat senantiasa tusolli bersolawat ala ahadikum kepada salah seorang dari kalian, ya, kepada salah seorang dari kalian, ya. Madamat maidatuhu, selama makanannya, maudu'atan, dihidangkan, ya, diletakkan, baina yadaih, di hadapannya, hatta turfa, sampai diangkat tuh hidangan. Jadi kalau orangnya diain makanan itu, selama mangkoknya, selama piringnya, nampannya masih dihidangkan, di malaikat mintain ampun buat kita. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai kelar. Kalau begitu gimana? Jangan diangkat, angkat. Jangan diangkat, udah biarin di situ. Ya, jelas. Makanya fa'atilul julus, lama-lamain duduk di situ. Gitu. Ya, makanya segen tuh kalau kita udah duduk, udah makan, udah segen bangun, udah, kenapa tuh? Ya, biar berkahin yang punya rumah. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, ya, sebenarnya yang berkah tamu apa yang punya rumah? Yang punya rumah, gitu. Selama makanannya masih dihidangkan, ya, dia itu dapat apa? Dapat pahala. Waruya an ba'di ulama Khurasan, dan diriwayatkan dari sebagian ulama Khurasan, annahu kana yuqaddim ila ikhwanihi ta'aman katsira la yaqdiruna ala aklihi jami'i. Diriwayatkan dari sebagian ulama Khurasan, ya. Khurasan itu di daerah Iran, Khurasan. Apa katanya? Annahu kana yuqaddim ila ikhwani, bahwasanya dahulu beliau itu pernah menghidangkan kepada saudara-saudaranya ta'aman katsira, makanan yang begitu banyak. La yaqdiruna ala akli jami'ihi, yang kagak mampu, ya, mereka untuk makan semuanya. Nih, ada orang ngasih makanan banyak banget, sampai-sampai yang dikasih makan walaupun banyak nggak mampu ngabisin, ya. Kalau kita kan ngasih orang kadang-kadang ngepas, nih nggak dikasih lebih banyak. Balagana andra wakana yakudan, dia berkata, balagana, telah sampai, ya, hadis kepada kami, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa ia bersabda, ya, innal ikhwan, sesungguhnya saudara, ya, innal ikhwan, sesungguhnya saudara, idza rafa'u aydiyahum anit ta'am, kalau ngangkat tangannya mereka dari makanan, ya, lam yuhasab min akli fadli dalik, ya, maka, ya, orang itu tidak akan dihisab man akala fadla dalik at-ta'am, siapa yang makan kelebihan daripada makanan tersebut, ya. Jadi kalau ada makanan lebih, nah, orang yang makan lebih itu nggak dihisab tuh. Fa ana uhibbu, maka aku ingin astaghsira, memperbanyak, mimma uqaddim ilaikum, dari apa yang aku hidangkan buat kalian, linakul fadla dzalik, agar kami bisa makan lebihnya tuh, ya. Insyaallah. Jadi kalau ente makan barang-barangnya aja udah nggak dihisab tadi kan, gitu, ya. Nah, sekarang makan nasi lebih yang tadi tamu nggak habis, itu pun nggak ada hisabnya. Tuh, ya. Insyaallah biasa, ya. Jadi makan sisa tamu tidak ada hisabnya, ya. Wa fil khabari, dalam hadis yang lain, la yuhasabul abdu ala ma ya'kuluhu ma'a ikhwani, tidak akan dihisab seorang hamba atas apa yang ia makan bareng ame saudaranya, ya, bareng ame tamunya. Tuh, ya. Nggak bakal dihisab, ya, seorang hamba atas apa. Makanya ada kan dalam Quran, summa latus alunna yauma idzin anin naim, kelak kalian akan ditanya oleh Allah, latus alunna yauma idzin, pada hari tersebut, anin naim, tentang kenikmatan. Kita ini ntar akan ditanya sama Allah tentang kenikmatan. Makan sarapan ditanya sama Allah, makan di restoran ditanya sama Allah, illa makan lagi sama temen, itu nggak ditanya sama Allah, lewatin. Ya,
kalimat ikhwan di sini saudara seagama ya. Saudara seagama. Wa kana ba'dhum yukthirul akla ma'al jama'ati lidzalik. Sebagian dari mereka malah memperbanyak makan ya, ketika lagi bareng-bareng. Jadi kalau lagi bareng-bareng lagi maulid dimakannya banyak tuh. Wa yuqallil idza akala wahdah, dan makannya dikit kalau dirian. Kenapa? Kalau bareng-bareng Allah enggak hisab tuh. Lagi bareng-bareng makan, nah diperbanyak tuh, mumpung lagi kagak dihisabnya Allah tuh. Oh ini kali nih sebab tuh ya. Ya kan sebagian ya. Ingat ya. Kalau ada kalimat wakana ba'duhum berarti bukan kebiasaan seluruh orang, sebagian mereka. Artinya ada ulama begitu gitu. Ya. Kita ini kadang salah memahami ya. Kalimat-kalimat seperti ini ya. Kayak tadi orang bikin makanan lebih, kan bagus tuh. Dengan niatan kalau aneh makan sisanya nggak dihisapnya Allah. Tapi kalau kita ngasih makan pas, apakah salah? Ya enggak, justru malah bagus. Karena belum tentu kita juga bisa ngabisin. Nah, kalau lebih kan kita ngabisinnya kan susah. Kadang-kadang maaf ya, kita ngabisin juga kadang-kadang kita nggak mau orang udah dicampur ame cair cuci tangan gitu. Beda ame orang-orang ya dulu gitu. Ya, jadi kalau ada kalimat wakana ba'duhum berarti bukan akhlak semua. Berarti ente nggak masalah kalau nggak begini gitu. Cuma kalau mau begini silahkan. Ada loh orang yang begitu gitu. Jadi akhlak salaf tuh luas ya. Masing-masing punya akhlak, punya kebiasaan, punya kesunahan. Wa fil khabar, dalam hadis yang lain, salah satun la yuhasabu alaihal abdu. Ada 3 perkara yang tidak akan dihisap seorang hamba atas 3 perkara tersebut. Apa itu? Akalatus sahur, yaitu makan sahur, nggak dihisapnya Allah. Makan sahur banyak kayak mau dikit kayak nggak dihisapnya Allah. Wa ma aftara alaih, dan juga apa saja yang kau makan dengannya untuk berbuka, makanan buka. Wa ma akala ma'al ikhwan, yang ketiga apa saja yang kau makan bersama saudara-saudara, itu nggak dihisapnya. 3 perkara yang nggak dihisapnya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu li an ajma ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an a'taqa raqabatan. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu li an ajma ikhwani, sekiranya berkumpul saudaraku, ala sa'in, atas 1 sa' min ta'amin, daripada makanan. Ya, 1 sa' tahu ya, yang kayak ukuran kita. Ya, mungkin korma kali atau makanan-makanan mereka. Itu begitu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'taqa raqabatan, daripada aku memerdekakan budak. Ya. Min an u'tiqa, a'taqa yu'tiku. Min an u'tiqa raqabatan, daripada aku membebaskan budak. Tuh ya. Bebasin budak gede, mahal ya. Berapa bebasin budak? Kalau sekarang mungkin bisa ratusan juta. Orang soalnya beli orang. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu min karamir rajuli thayyibu zadihi fi safarih wa badluhu li ashabihi. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, min karamir rajul, termasuk daripada ciri kemuliaan seorang lelaki. Ya, kemuliaan seseorang. Apa itu cirinya? Adalah thayyibu zadihi fi safarih, dia punya bekal yang bagus dalam safarnya. Jadi kalau bersafar dia punya bekal yang bagus. Maksud bekal yang bagus, bekal yang awet. Jadi kalau orang bawa bekalnya nggak awet, ya bekalnya sehari rusak, sehari basi, ya itu nggak bagus. Ya, berarti kalau dia bawa bekalnya bagus, ya, bisa berminggu-minggu bahkan, nah itu namanya thayyibu safari. Wa badluhu li ashabihi, yang kedua cirinya orang mulia adalah dia senang ngasih kepada sahabat-sahabatnya, tuh, senang ngasih makanan, tuh ya. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum yaquluna, dan dahulu sahabat radhiyallahu anhum mereka berkata, al-istima' ala ta'amin makarimil akhlaq, berkumpul ketika makan atas 1 makanan, min makarimil akhlaq, termasuk akhlak yang mulia ya. Artinya kalau makan ngajak-ngajak. Wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qiraatil Qur'an, dahulu para sahabat mereka itu sering yajtami'un, berkumpul untuk baca Quran ya. Kalimat yajtami'un bertemu dengan kanu, maka maknanya istimrar, maka maknanya kebiasaan. Dahulu mereka biasa berkumpul untuk baca Quran, wala yatafarraquna, dan tidaklah mereka berpisah dari baca Quran, illa an dawaq,
kecuali dengan sebab adanya zawak. Apa zawak? Makanan. Ya. Jadi kagak bubar kecuali apa? Ada makanan. Tuh, Masya Allah makanan. Kalimat zawak itu adalah sesuatu yang bisa dirasa, zauk. Ya. Makanya zawak. Ya. Mungkin karena enak kali. Ya. Kalau nggak enak nggak bubar. Gitu. Ya. Jelas ya. Berarti bisa jadi makanan ini memang sudah bisa langsung dirasakan ya. Berarti makanannya apa? Mateng. Bukan makanan apa? Mentah. Ti orang ngaji aja bubarnya gara-gara apa tuh? Makanan ya. Wakila dan dikatakan ijtima'ul ikhwan ma'al kifayati alal unsi wal ulfati laisa huwa minad dunya. No, ini nih. Catat nih. Berkumpulnya para saudara ma'al kifayati atas satu kecukupan. Alal unsi wal ulfati atas ya rasa uns, rasa tenang. Wa ulfah rasa persatuan laisa minad dunya bukan termasuk daripada dunia. Tuh ya. Ya jadi kalau ada orang kumpul makan-makan bareng itu bukan dunia itu. Nah ini etat ya. Yang kemarin saya bilang perbedaan dunia sama akhirat. Sebenarnya kalau buat orang awam, ya, yang namanya dunia itu apa? Mobil, rumah, ya itu dunia. Nah betul itu bagian dari dunia. Tapi bisa jadi bernilai akhirat. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya beli motor itu dipakai buat nyari nafkah. Apakah itu sebagai dunia? Bukan. Itu nilainya akhirat. Walaupun dengan wujud dunia. Sama. Ada orang sholat, ibadah, duha kah, tahajud kah itu. Itu kan min amalil akhirat. Tapi tujuannya biar kaya. Ya. Biar dapat dunia banyak dan sebagainya. Itu perbuatan akhirat tapi nilainya dunia. Ya. Makanya tadi itu kita nggak menyalahkan orang yang bekerja siang dan malam itu memang maqamul asbab. Tapi kalau bisa jangan sampai tujuannya dunia tuh ya. Nah boleh nggak Ustaz kalau ada orang tujuannya dunia ya silahkan itu hak dia. Cuman kata Allah man arada dunya siapa orang yang menginginkan dunia maka Allah akan berikan. Ya. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa orang yang menginginkan ya daripada dunia kami berikan. Kata Allah kami berikan. Jadi kalau orang sholat duha biar kaya bisa jadi Allah kasih. Kalau orang tahajud biar jadi kaya bisa jadi Allah kasih. Ya. Tapi wa ma lahu fil akhirah min nasib. Di akhirat udah nggak ada bagiannya lagi. Itu yang kita ngeri. Itu. Makanya kita yang belajar ini harus benar-benar ya mencari ikhlas murni. Ikhlas murni itu benar-benar aneh ibadah lillahi ta'ala. Jangan ikhlas campuran, apalagi mencari dunia gitu. Ikhlas campuran tuh ya karena Allah, ya karena dunia. Masih campuran. Kata Imam Ghazali masih ikhlas. Cuma kalau bisa cari ikhlas yang murni. Ya. Kita belajar karena Allah. Udah karena Allah aja. Nggak buat ngajar, bukan buat ngajar. Ya. Ente sholat duha mau nyontohin santri, jangan. Itu masih dunia. Termasuk nyontohin santri. Ente sebagai guru nyontohin santri biar sholat juga ikut, jangan. Itu masih dunia. Pokoknya apa ya tujuannya lillahi dan murni girangin Allah selesai. Mau orang nggak girang kayak mau orang nggak senang terserah. Ya, nah ini tadi ya. Jadi pandangan kita sebagai seorang santri jangan sampai salah memandang tadi. Ya. Jadi carilah dunia silahkan untuk cari bangun gedung yang tinggi. Cuma niatnya apa? Karena Allah. Dan itu ada ciri-cirinya. Ya. Ente beli sesuatu karena Allah pasti digunakan ke jalan Allah. Senang digunakan ke jalan Allah. Tapi kalau ente hanya senang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu bukan karena Allah. Walaupun lisannya berkata lillahi ta'ala. Nah. Wa fil khabar dalam hadis yaqulullah ta'ala lil abdi yaumal qiyamah ya ibna adam ju'tu falam tut'imni. Dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai anak Adam, ya Allah berfirman di hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ju'tu falam tut'imni. Aku lapar, kenapa kau enggak berikan makan saya? Fayaqulu kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku beri makan engkau sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Fayaqulu maka berkata Allah ja'a akhukal muslim fa lam tut'imhu. Tuh ada saudara ente yang lapar. Kenapa ente enggak kasih makan? Walau at'amtahu kalau ente kasih makan dia kunta at'amtani. Engkau telah ngasih makan saya tuh. Ya. Jelas?
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad bersabda, "Idza ja'akumuz zair fa akrimuhu." Kalau ada orang datang, pengunjung datang, tamu datang, muliakan dia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurafan yura dhahiruha min batiniha." Nah, di hari kiamat kata Rasulullah, di dalam surga ada satu ruangan yang zahirnya ya, luarnya bisa kelihatan dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Artinya tuh ya benar-benar bening. Siapa itu surga buat siapa? Hiya liman ala nal kalam, itu buat orang yang melembutkan perkataannya. Wa'at amat ta'am, buat orang yang ngasih makan makanan. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia itu sholat di waktu malam sedangkan orang tertidur. Itu ngomongnya lembut, suka ngasih makan orang, sholat malam. Waqad sallallahu wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man atama ta'am. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang ngasih makan. Itu ya. Nah, melalui bacaan hadis ini harusnya kita terdorong ya. Gitu. Bangun malam, sholat malam tuh ya. Illa ya qumil laila illa qalila. Makanya laisa santri man la yakum fil lail. Bukan seorang santri orang yang enggak sholat malam. Ya. Karena itu minda bis sholihin, ciri orang soleh adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Mau diakuin santri, mau dianggap santri, sholat malam. Ya, orang yang enggak sholat malam ya enggak pantas jadi santri itu ya. Bagaimana sholatnya? Udah qumil laila illa qalila. Dapatnya 2, dapatnya 3. Walaupun dapatnya 1, itu pun duduk lah ba'sa bih. Ya, masih mending dah ya, masih mending daripada enggak sholat sama sekali itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man atama akhahu hatta yushbi'ahu wa sakahu hatta yarwiyahu ba'adallahu minan nar sab'a khanadik. Siapa orang yang ngasih makan saudaranya sampai kenyang dan ngasih minum sampai puas, sampai kenyang. Ya kalau kenyangnya minum lain lagi ya. Kalau kenyang makan syabi'ah, kalau kenyangnya minum rawiyah. Ya. Ba'adahullah, Allah akan jauhkan dia minan nar, dari api neraka. Sab'a khanadik, sampai 7 khandak. Apa khandak? Parit. Ya. Ma baina kulli khandaqain, ya, antara setiap khandaknya masiratu khamsimi'ati amin, itu jaraknya itu 500 tahun. Jadi jauh benar itu. Itu bahasa ungkapannya aja ya. Allah jauhin dah sejauh-jauhnya, begitu bahasanya. Nah, itulah fadilah tentang memberikan makan kepada saudara. Nah, sekarang adabnya. Nah, masuk adabnya. Wa amma adabuhu, adapun adabnya, fa ba'duha fid dukhul wa ba'duha fit taqdimi ta'am. Yang pertama tentang etika masuk. Dukhul. Etika berkunjung, etika main ke rumah orang. Nah, ya. Etika gabung ketika makan. Nah, itu bagaimana? Amma duhulu, adapun etika masuk kita ya kepada makanan, falaisa minas sunnah, maka bukanlah termasuk sunnah an yaksida qauman, dia itu berniat datang ke satu kaum mutarabbisan liwaqti tu'amihim, dia udah mutarabbis, udah apa namanya? Udah menanti-nanti waktu makan mereka. Jadi kalau ada orang ya datang ke rumah orang nih, nungguin johor ya, antar johor nih, dia biasanya kalau siang makannya masaknya enak nih. Ah, itu bagaimana tuh? Itu bukan sunnah. Ingat ya. Jadi kalau bisa datang jangan niatin ngepasin waktu makan gitu. Fayadkhula alaihim waqtal akli, maka kemudian mereka masuk di waktu makan, fa inna dzalika minal mufajaah. Itu termasuk perkara yang ngagetin gitu. Qad nuhiya anhu, dan sungguh dilarang. Dilarang, itu haram. Ya, ada orang datang emang sengaja nungguin makan siang, nungguin sarapan, nungguin makan malam, ngepasin, itu haram. Ya. Nggak boleh. Ya. Qala Allah Ta'ala tutala tadkhulul buyutan nabiyya illa an yu'dana lakum illa ta'amin ghaira nadhirina inahu. Nah, ini dia. Janganlah kalian masuk ke rumah Rasulullah kecuali diizinkan bagi kalian. Tuh, diizinin. Untuk apa? Untuk makan. Maksudnya kalau datang ke rumah orang ya, jangan masuk kecuali diizinkan. Begitupun makan.
Ya. Ghairu nadhirina inahu, yakni tidaklah menanti-nanti waktu makannya. Jadi kalau kita datang ke rumah orang emang nungguin waktu makannya, nah itu nggak boleh. Ya, yakni muntadhirina hinahu wa nadajahu. Wa fil khabar man masya ila ta'amin lam yud'a ilaihi masya fasiqan akrama haraman. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang berjalan kepada makanan, dia berjalan kepada makanan, maksudnya apa ya? Dia jalan pengen makan, ya. Ila ta'amin, ya. Atau bahasa lainnya, siapa orang yang pengen jalan menuju kondangan gitu. Kan kondangan makan-makan. Falam lam yud'a ilaih, yang mana dia nggak diundang. Ya. Kalau lagi kumpul-kumpul misalnya nih, ada kumpul-kumpul pengurus makan-makan siang, nah dia nggak diundang, datang lah dia. Dengan emang niatan datang. Karena tahu ada makan-makan, nggak enak dong pasti. Saat Paris masa ada tamu datang nggak dikasih makan. Masya fasikon, dia berjalan dalam keadaan fasik. Wa akala haraman, dia makannya makan apa? Yang haram tuh ya. Jadi kalau ada undangan makan-makan ente nggak diundang jangan datang. Kondangan nggak diundang jangan datang. Ya. Walaupun orangnya lupa, nggak apa-apa jangan datang. Takut-takut emang sengaja nggak ngundang. Ya, kok gua nggak diundang sih? Udah nggak usah pakai nanya. Kok gua nggak diundang gitu? Jangan pakai nanya udah. Berarti emang ente nggak diajak. Walakin haqqud dakhil idza lam yatarabbas, akan tetapi hak orang yang datang, orang yang masuk, idza lam yatarabbas, kalau emang dia enggak menanti-nanti, wattafaqu an sadafahu, memang kebetulan dia itu ketemu mereka ala ta'amin, lagi makan, an la yakula ma lam yu'dzan lahu, hendaknya apa? Ya, la yakul, enggak makan. Ma lam yu'dzan lahu, kalau enggak disuruh. Nah, ini dia. Kalau kita kondangan nih pas banget datang ke rumah teman kita lagi makan-makan. Kita nggak dibilang, makan, enggak. Kita diam aja. Nah itu, diam aja gitu. Fa idza qila lahu kul nazar. Nah kalau dia dibilang makan, nah liatin dulu. Ya. Liatin dulu, ya. Fa in alima annahum yaquluna an mahabbatil limusa'adati falyusaid. Kalau memang dia tahu nih bahwa yang bilang makan tadi itu an mahabbatin itu karena cinta. Yang ngajaknya emang karena seneng. Limusa'adati, untuk bantuin dia maka bantuin. Kalau bahasa kita gitu, bahasa basi apa enggak nih orang? Makan dia. Nah, biasa 3 kali tuh kan ya. Oh iya, syukran, aneh udah makan tadi. Oh gitu, yaudah makan lu ya. Ngerti enggak? Tapi kalau udah makan sini. Enggak ada yang makan tadi. Udah makan sini, ditarik kita. Nah, emang dia pengen kita makan. Jelas ya? Atau kita pura-pura ke masjid. Aneh bentar mau kencing di masjid, mau sholat di masjid. Pas habis sholat kan kalau makan tuh enggak ditawarin lagi, ya udah gitu. Jadi pokoknya usahain nolak. Kalau emang nggak diundang, wa in kanu yakuna dzalika hayaan minhu, kalau seandainya mereka ngomong karena malu sama dia nih, sama tamu yang datang tadi, hayaan minhu fala yang bagi, maka tidak sepatutnya an yakul dia makan. Bal yang bagi an ya ta'allal, akan tetapi sepatutnya ia beralasan. Ya ta'allal illah, nyari alasan. Aduh, aneh lagi puasa, istilah gitu, apa aja alasannya biar nggak makan, gitu ya. Makanya kalau ada orang ngasih kita karena sayang, karena cinta, ya itu nggak bakal jadi ungkit-ungkitan. Tapi kalau ngasih kepada kita karena ada sesuatu maunya, entah buat dirinya, sedekah untuk dirinya, ya biar makin berkah buat dirinya. Mungkin sedekah karena nggak enak, ya karena jabatan, pasti ntar diungkit. Gitu. Dulu lu masih susah, gue yang bantuin. Nah, itu berarti bukan karena cinta. Yang begitu tolak. Ya, tuh. Jelas. Wa amma idza kana jai'an, adapun kalau orang itu jai'an, orang itu lapar, faqasada ba'dhu ikhwani, dan dia bermaksud ke rumah saudaranya liut imahu, agar dikasih makan. Walam yatarabbas bihi, tapi dia enggak nyari-nyari waktunya, enggak nanti waktu makan. Ya, lam yatarabbas bihi waqta aklihi, dia tidak menanti waktu makannya, fala ba'sa bihi, maka enggak apa-apa. Bedain tuh ya. Bedanya apa tadi? Emang tadi bedanya apa? Nungguin waktu makan. Jadi kalau kita datang nih kayaknya sih jam 2:30 udah nggak makan nih. Datang kita nih, emang lagi jam 2:30, terus dia kasih kita makan nasi lagi. Nah itu emang rezeki kita, gitu. Beda sama tadi johor.
emang lagi pengen makan. Makanya ada larangan datang siang kan gitu. Larangan satu ba'da maghrib, ba'da zuhur. Yang kedua ba'da maghrib, ba'da isya. Yang ketiga ba'da subuh. Gitu. Kenapa? Karena emang biasanya waktu-waktu segitu orang pada makan. Gitu. Ba'da zuhur makan siang, ba'da isya makan malam, ba'da subuh sarapan. Jangan datang di waktu itu. Yes. Awas ya ada kencingin dah. Ente asal karpet jangan didiriin ya. Karpet direbain aja semua, tolong direbain. Karpet kalau didiriin dikencingin kucing. Itu ilmu ya. Karena bisikin kucing yang mana ya. Ya, tolong karpet. Karpet tuh mendingan dilebarin, dibuka, ditidurin, jangan didiriin ya. Itu gak rusak tuh karpet tuh kalau didiriin. Dia melehoi itu ya. Nah, itu ilmunya. Kalau bisa taruh kamar, ditaruh kamar ya. Kalau taruh luar, ntar dikencingin kucing juga. Kucing nih nggak sekolah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma manzila Abil Haytham ibn Tayyihan wa Abi Ayyub al-Ansari li ajli ta'amin ya'kulunahu wa kanu ji'an. Ya. Wa kanu ji'an. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud ya, bertujuan bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Sayyidina Umar. Ngapain? Bertujuan ke rumah Abil Haytham ibn Tayyihan dan Abu Ayyub al-Ansari. Ngapain Rasul ke sana? Li ajli tu'am, pengen makan. Ya. Wa kanu ji'an, mereka dalam kondisi lapar. Nah, jadi artinya boleh kita bertamu ke rumah orang dalam kondisi apa? Lapar. Dengan niat nyari makan. Tapi apa tadi? Jangan nyari di waktu mereka makan. Tuh, ya. Sebagaimana Abu Hurairah ya, yang bertanya pada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, ini ayat maksudnya apa? Dengan harapan ntar kalau dijawab diajak ke rumah. Waddukhul ala mithli hadhil hala, dan masuknya orang kepada keadaan ini, i'anatun, itu malah justru ngebantuin lizalikal muslim, orang muslim itu ala hiyazati sawabil it'am, untuk mendapatkan pahala ngasih makan. Wa hiya adatus salaf, itu adat kebiasaan orang-orang salaf. Ya, jadi gitu. Sama nih kita buka nih yang namanya kita buka lelangan nih ya, buat mobil dakwah, mobil markas ya. Kita ajak orang, itu sebenarnya ngebantuin kita. Jadi kita tuh sebenarnya bisa antar kita aja, udah antara markas aja ya. Misalnya patungan, misalnya Isan sebulan 100, Inggil sebulan 100, masing-masing santri kita kasih sebulan 100, lama-lama kumpul kok gitu. Yang banyakan dikit duitnya, yang sebulan 1 juta, lama-lama kumpul. Cuma kita buka nih gerbang buat orang lain, itu ngebantuin orang lain biar dapat apa? Pahala. Jadi kalau kita ya memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain menerima, sebenarnya ngebantuin dia. Ya. Yang ngebantuin siapa ya? Dia sebenarnya. Gitu. Kenapa? Dia bisa menerima. Padahal dia nggak perlu. Ya. Jadi kalau ada orang menerima bantuan kita, menerima hadiah kita, kita harus bilang terima kasih sama dia. Ya, ini ajaran buat kita ya. Jadi kita yang makasih ya udah mau nerima hadiah sehingga ini dapat apa? Pahala. Tuh ya. Nah, ini ajaran Imam Ghazali seperti itu ya. Jadi justru yang datang ke rumah orang nyari makan itu yang ngebantuin orang yang mau sedekah gitu. Ya, ala hiyazati, untuk mendapatkan sawabil it'am, pahala makan. Wahya adatus salaf, itulah kebiasaan para salafuna soleh itu ya. Nah, jadi kalau dibilang kebiasaan berarti emang kalau lapar orang dulu mah ke rumah orang. Kalau lapar ngapain? Ke rumah orang. Itu bukan aib. Kalau lapar ya, ingat ya. Bukan kalau orang kita kan nungguin di pinggir jalan tuh sahur on the road. Ditumpuk makanan. Ya, itu bukan lapar itu. Jadi nggak masalah kalau kita lapar nih nyari takjil nggak apa-apa. Itu malah bagus ya. Coba kalau orang yang bagi takjil nggak ada yang ngambil, ayo coba deh. Udah basi, nggak ada pahalanya, ya kan? Ya, jadi jangan kita anti makan gratis, gitu ya.
Bukan makan siang gratis ini. Paham ya? Jadi justru nih kita yang ngasih sedekah ini yang terima kasih sama yang ngambil itu nih. Makasih ya udah mau ngambil takjil aneh. Kalau ente nggak ambil nih, nggak ada pahala buat aneh. Tuh. Jelas? Ya ini contoh ini ya. Jadi pandangan kita kayak begitu. Kayak Nu'man misal datang pagi-pagi. Assalamualaikum Pak Paris ya. Ini kasih. Yang terima kasih sebenarnya saya. Kenapa? Saya nggak perlu jauh-jauh ngasih orang yang susah, yang butuh. Emang datang ke sini. Gitu ya. Nah. Kana Aun bin Abdillah al-Mas'udi. Nah, ada seorang ulama namanya Aun ibn Abdillah al-Mas'udi. Ya. Ini beliau lahu salasumi'atin wasituna sadiqon. Dia punya 360 teman. Ya duru alaihim fisana, yang dia kelilingin dalam setahun. Temannya 360. Kerjanya ngapain dia? Tiap hari digilir temennya satu. Besok di rumah dia makan, besok ke rumah dia makan. Setahun hidup gitu. Tahun depan diputar lagi sama dia. Di kontak saya sih ada sih, kayaknya 1000 juga ada nih. Berapa kontak WA saya di sini? Di kontak WA 1394 orang. Nah ini kalau sekretariat ada kali ini. Bisa 3 tahun itu. Bisa 4 tahun malah ya. 1300 kan 4 tahun itu. Baru kena putaran lagi gitu. Ya ini ada contohnya lah ya. Jadi itu jangan takut kawin nggak punya duit, ini keliling aja keluar. Hidup kalau takut makan, ente kalah sama kebo. Hidup kalau takutin makan, ente kalah sama kebo. Hidup kalau ente takut makan, nggak bisa makan, ntar nih kalau kawin nggak bisa makan, ente kalah sama sapi. Sapi kagak punya otak, nggak punya akal, sapi nggak sekolah, sapi nggak sarjana, sapi nggak ngaji, kebo nggak sekolah, kebo nggak ngaji, makan nggak? Makan. Urusan makan dijamin sama Allah. Agar asal apa? Asal fantasyiru fil ard. Kita bertebaran di bumi. Ya. Jangan di rumah ngendon dengan alasan aneh tajrid. Ceritain deh. Itu nafsu. Ingat nafsu. Ya. Saya aja yang makomnya asbab. Ya. Di rumah itu nggak serta merta kita duduk di rumah doang, kita baca kitab, kita ngaji, belajar, itulah ya. Itu apa namanya istilahnya? Ikhtiarnya seorang ustadz begitu, baca kitab, ngaji, ngajar begitu. Ya, ikhtiarnya nggak sama dengan orang lain. Jadi makom asbab juga kalau kata Ki Hamid masih makom asbab. Ya, itu. Walaupun ya banyak juga min haitsulah tasibnya banyak juga ya. Kalau kita mungkin nungguin aja di rumah sih mungkin ya ada aja gitu. Cuman kebaikan kita nggak bisa menyeluruh. Ya masih banyak orang yang butuh ilmu. Selama masih ada orang yang minta saya ngajar, minta saya ceramah, udah saya berangkat. Gitu. Niatin girangin orang lain tuh ya. Jelas? Ya ente ya. Hidup punya akal, kerja punya ilmu agama lagi. Ya Allah, takut nggak bisa makan. Gitu ya. Jelas ya itu. Makanya itu jangan mau kalah sama sapi ya. Ya Allah. Nah, ya. Tuh yang penting punya 360 teman. Insya Allah setahun hidup itu. Kalau bisa 2 kali lipat. Jadi buat makan malamnya. Ya kan makan siang doang ini. Buat ini makannya sehari sekali gitu. Ya, dan juga punya jadwal majelis. Yang ada makannya malam Senin pakai nasi, di sono ada makan pakai nasi, malam Selasa di sono pakai nasi. Hidup insya Allah nggak mati. Boleh nggak begitu? Lah boleh. Kalau majelis mah nggak apa-apa, majelis umum ya, emang dia sediain makan buat orang makan. Cari tempat yang strategis dah gitu, sebelah tempat pembagian nasi gitu, jangan di ujung gitu, nggak ada betan ya. Itu buat ente lah gitu. Kalau aneh mah ya insya Allah aman gitu. Nah, jelas wali akhar dan ada lagi orang lain. Ya, dia punya berapa? Salasun 30 teman. Ya duru alaihim fi syahr, dikeliling tuh ya. Selama sebulan tuh ada lagi wali akhar sab'atun 7 orang. Ya duru alaihim fil Jum'ah, yang dikelilingin setiap Jumat tuh ya. Fakana ikhwanuhum ma'lumahum wa badalan an kasbihim wa kana qiyamu ulaika bihim ala qasdi tabarruk ibaratan lahum. Tuh ya. Dan di sini adalah saudara-saudaranya mereka ini ma'lumahum,
itu orang yang mereka kenal, bukan mereka nggak kenal. Mereka tahu nih orang-orang baik. Ya. Jadi kalau ente punya 360 teman tadi yang ente masuk ke rumahnya makan bareng dia, ente harus kenal dulu nih orang gimana sifatnya, ngeluh nggak, gitu. Kalau aneh sih ya, kalau ada orang begini nih, sekiranya ada orang kayak begini nih, nggak masalah sih. Ya, kita udah ngalamin kan ya, ada orang emang tiap tahun datangnya. Ngapain datang ke sini? Biasa, mau lebaran tuh ya. Ya tuh. Nah, kita kasih duit, dia pulang gitu. Itu mah biasa. Makanya ada orang misalnya nauzubillah ya, ada santri markas ketemu orang model begini, anggaplah dia manfaatin ente gitu. Setahun sekali manfaatin. Dalam jumlah sekedar ngasih makan, apa salahnya? Ya. Itu udah kebanget belet itu dah. Hatta dia pun bener-bener pengen nyari makan sama ente. Ente nggak seneng nggak ngasih dia, kebangetan pelit gitu. Ya. Kalau orang datang ke rumah kita minta duit 1 juta kali, wajar, 1 juta berat nyarinya susah. Tapi kalau buat nyari makan ke rumah ente, emang bener-bener pengen minta makan dan itu mereka rutinkan dan ente merasa berat, nauzubillah, udah kebanget pelit gitu tuh. Ya, gitu. Padahal kata baginda Rasulullah SAW, ya Aisyah kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ya, bersedekahlah engkau, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Ya, ada orang datang ke rumah ente nggak punya makanan, nggak apa-apa, jangan sampai ditinggalin, ya sama sekali nggak ada makanan, kasih, walaupun 1 biji kurma ente kasih, gitu. Kan kita pernah dengar kan Rasulullah suatu hari kedatangan tamu, ngapain Rasul? Nggak bisa jamu kan? Nanya sama siapa? Istri-istrinya. Ketika nggak bisa juga nanya sama temennya, sama sahabatnya. Artinya apa itu? Rasul sangat pengen memuliakan tamu. Sedangkan kita kedatangan tamu kita merasa diberatin, gitu. Jelas paham ya? Jadi nauzubillah min dzalik ya. Tuh ente kalau yang pernah jalan sama saya pasti tahu ya. Saya tuh ingat dulu guru saya. Kalau saya jalan nggak pernah mau dikasih duit, nggak pernah mau dikasih duit, saya nggak pernah mau. Bukannya larangan ya, bukan ya, karena saya alhamdulillah bapak sering ngasih duit dan memang cukup lah kita beli kitab. Nah cuman kalau saya nggak bisa nolak makanan, saya nggak bisa nolak. Kalau guru traktir makan, saya nggak bisa nolak, gitu. Atau mungkin nggak ada bensin banget nih, saya nggak bisa nolak ya, karena kalau nggak ada bensin ini nggak jalan tuh ya. Kalau kebetulan ada duit saya beli sendiri. Nah itu artinya apa itu? Ya, apa yang saya lihat dari guru saya itu ya intinya sih ngasih makan gitu. Makanya kalau jalan kemana, udah tugas seorang kita dia ngajak jalan pasti ngasih makan. Kalau ngasih duit sunnah dah gitu ya. Gitu nih pegang buat rokok itu sunnah. Tapi kalau ngasih makan itu udah wajib. Udah jangan ngerasa berat. Nraktir orang lain yang kita ajak gitu ya. Makanya kalau nggak diajak jangan minta gitu. Kenapa? Udah itu 4 orang nih, 1 orang makan 25.000. Wah, 1 kali makan cepet kan gitu. Nambah atuh dia gitu. Ya. Nggak diundang atau minta ngikut. Nah itu ya, jelas ya. Jadi harus kenal dulu situ. Wabadalan an kasbihim, sebagai pengganti dari usaha mereka. Jadi mereka tuh ngider-ngider, itulah usahanya. Jadi usaha lu ngapain kan kerjanya? Ngider. Kalau kata bahasa ini dawir namanya ya, dawir ya. Tukang ngider gitu ya. Naam, wa kana qiyamu ulaika bihim ala qasdi tabarruk. Nah, dan niatnya mereka itu niatnya tabarruk. Gitu. Ibadatan lahum, sebagai bentuk ibadah ya mereka tuh. Jelas ya. Jadi yang datang ke rumah saudaranya niat tabaruk, yang ngasih makan nih tuan rumah niatnya apa? Muliakan tamu. Tamu kan kalau sekali tamu, datang sekali tamu, besok datang lagi tamu, 3 kali tamu, 4 kali bukan tamu, gitu. Paham? Kemudian, ya, fa inda qala walam yajid sahibat dar. Nah ini kasusnya kalau ada orang masuk ke rumah kita atau kita masuk ke rumah orang, tapi kita nggak dapatkan pemilik rumah sahibat dar. Wa kana wathiqan bi sadaqatihi, dan dia itu yakin ya dengan apa namanya sedekahnya, kejujurannya, ya. Apa namanya bahasanya, kedekatan lah ya, pertemanannya gitu ya. Sedekah itu, sodik. Ya. Aliman, dia tahu bi farahihi,
dengan girangnya si tuan rumah idza akala min ta'ami, kalau makan dari makanannya. Falahu an yakul bi ghairi izni, maka boleh makan tanpa izin. Nah, ya. Kita di rumah abak kita emang nggak pelit, baik, biasa-biasa aja gitu. Dan itu biasa, kita makan di rumahnya nggak pakai izin nggak apa-apa. Kita makan di rumah adik kita main ke rumahnya, orangnya nggak ada Astor nih, buka aja makan. Kalau si adik kita tahu juga nggak marah, nggak apa-apa. Jadi boleh aja makan di rumah orang nggak pakai izin, apalagi pakai izin. Mundir, makan belum? Belum. Oh, sendok dapur gitu. Sendok di dapur. Pas ke dapur nggak ada makanan gitu. Mana guru makanannya? Sendok di dapur gitu. Sendok di dapur, piring juga di dapur, sendok di dapur, makanannya kagak. Cuman apa? Sendok di dapur tuh. Ada orang Betawi begitu, ini mana makanan ini itu. Katanya sendok di dapur katanya. Iya bener, sendok di dapur. Ya, jadi boleh-boleh aja tuh. Makan makanan orang nggak pakai bilang, minjem barang orang nggak pakai ngomong, boleh, asal dia yakin bakal diizinin. Ya, kayak saya pakai sendal santri. Sebenarnya saya nggak mungkin santri minjem sendal, oh jangan guru, nggak mungkin gitu. Pasti dikasih. Nah itu makanya boleh. Tapi kalau emat teman, bisa nggak kesel gitu? Bisa jadi, jangan, izin dulu gitu ya. Makanya kudu tahu dulu nih teman kita seperti apa gitu. Idil murad minal idni ar-ridha, karena yang dimaksud dengan izin adalah keredoan. Jadi kalau orang makan makanan orang lain diredo, diikhlas, udah makan aja nggak apa-apa. La siyama fil atimah, terutama dalam urusan makan. Apaan aja tuh ya? Nggak mesti makan doang. Pakai baju dia, pakai peci dia. Ente kan udah sama-sama tahu dan itu. Tuh. Ya, kecuali yang sifatnya pribadi nggak boleh ya tuh, yang sifatnya nggak bisa musyarakah. Apa tuh yang sifatnya nggak bisa musyarakah? Contoh misalnya apa ya, buat ketek tuh ya, deodoran kan nggak mungkin ente pakai bareng-bareng kan gitu. Tapi kalau yang bisa musyarakah kayak odol ya, itu bisa. Sikat gigi bisa nggak bisa, jangan. Wah ini sikat gigi teman gue nih pasti ngasih ya, kagak. Itu nggak bisa musyarakah, nggak bisa di sharing. Wa amruha ala sa'ah, dan perkaranya itu ya berdiri di atas kemudahan tuh ya. Amruha al-sah. Farubba rajulin yusarri bil idin wa yahlif wa huwa ghairu radin. Kadang kala ada orang dia bilang izin, dia yusarri bil idin, dia tegaskan akan adanya izin, bahkan sumpah demi Allah nih gitu. Tapi dia enggak redo. Fa aklu tu'amihi makruh, maka memakan makanannya makruh. Ya. Makan sini makan. Ya, enggak usah. Wallahi ini buat ente ini tadi. Gitu. Oke, wallahi. Tapi kita tahu nih orang sebenarnya enggak begitu. Makannya bukan haram, makruh. Kenapa? Turun karena udah sumpah. Wa rubba ghaibin lam ya'dzan wa aklu tu'amihi mahbub. Terkadang ada orang yang gaib yang kagak ada. Dia enggak izinin. Ya, tapi justru memakan makanannya malah jadi mahbub, malah menjadi hal yang disukai. Tuh, ya. Jadi ada orang kagak ngizinin kita, nggak ngasih izin, dalam artinya kagak bilang ini boleh gitu. Tapi justru malah boleh. Kenapa? Karena dia yakin bakal diizini. Begitu bahasanya. Waqad qala azza wa jalla aw sadiqikum, atau teman-teman kalian. Jadi boleh makan makanan dari teman-teman kita. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara Barirah wa akala ta'amaha wa hiya ghaibah. Baginda Rasul pernah main ke rumahnya Barirah dan makan makanannya dalam keadaan Barirah tuh nggak tahu, gaibah. Barirah ini perempuan berarti ya. Wa kana ta'am minas shadaqah, dan makanan itu termasuk daripada sedekah. Bukannya apa? Bukannya ya. Afwan. Wa kana ta'am minas shadaqah. Nah, fa qala balagati shadaqah mahallaha. Ya. Wadzalika li ilmihi bi sururiha bidzalik, dan yang demikian itu karena Rasul tahu dia akan girang kalau dia makan. Ya. Jadi gini. Jadi Barirah punya makanan di rumah. Ya. Dimakan sama Rasulullah. Nah, itu makanan apa? Sedekah. Rasul boleh enggak makan sedekah? Kan enggak boleh. Rasul hanya makan apa? Hadiah. Kata Rasulullah di sini apa tadi? Balaghatis sedekah mahallaha. Sedekah itu telah sampai kepada tempatnya. Artinya Barirah ini orang susah, maka buat Barirah itu sedekah. Tapi ketika Barirah ke Rasul itu hadiah gitu. Ya, jelas ya. Nah, kenapa dimakan tanpa izin Barirah? Karena Rasul tahu Barirah akan senang kalau Rasul makan makanannya.
nggak marah, bahkan girang. Tuh ya. Nah, jelas ya. Walidzalika yajuzu ayadkhulad dar bighairi istizanin iktifaan bi ilmihi bil idin. Oleh karena itu boleh saja masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa minta izin, karena merasa cukup dengan pengetahuannya akan adanya izin tuh. Ya. Fa illam ya'lam, kalau dia nggak tahu, fala budda min istizan, maka harus izin dulu. Awalan pertama kali, summa dahul baru masuk tuh ya. Kan ada tuh kalau bahasa kata rumah base camp tuh ya. Rumah base camp, bukan rumah dia, rumah base camp gitu. Masuk aja. Wa kana Muhammad bin Wasi wa ashabuhu yadkhuluna manzilal Hasan. Muhammad bin Wasi dan sahabat-sahabatnya itu sering kali masuk ke rumahnya Hasan Al-Basri. Fayakulun, mereka makan, ma yajidun, apa yang mereka dapatkan bi ghairi izin, tanpa izin. Wa kana Al-Hasan yadkhul, suatu hari Sayyidina Hasan masuk ke rumahnya. Wa yaradalika, dan dilihat temannya pada makan, fayasurru bihi, dan dia girang dengan teman-temannya makan itu. Wa yaqulna hakadza kunna, emang beginilah kebiasaan kami, katanya gitu. Ya makan gitu. Enggak marah. Wa ruya anil Hasan radhiyallahu anhu annahu kana ga'iman ya'kul min mata'i baqal fis suq. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu kana qaiman, bahwa suatu hari beliau itu qaiman ya'kul, lagi makan berdiri. Min mata'i baqal fis suq. Dia makan daripada barang-barang penjual bakal ya, penjual apa sayur di pasar. Ini lagi makan. Yakhud min hadhil junah tinatan, dia ambil dari keranjang itu satu buah tin. Min hadhil qabbah. Wa qala lahu Hisham, maka berkata Hisham, ini ada Hasan Al-Basri ketika makan dari punya penjual itu, apa kata? Ma badalaka ya Aba Sa'id fil wara. Ya. Mana waroknya ente? Gitu bahasa kita aja gitu. Takul mata ar-rajul bi ghairi idni, ente makan barang orang tanpa izin. Ya, emang kalau di Mekah tuh, kalau ente pernah ke sana tuh, itu ada kalau orang jual korma itu boleh nyobain. Gitu. Boleh nyobain. Karena kalau orang makan tanpa izin boleh nggak kira-kira? Boleh, orang boleh nyobain. Nyobain satu gitu. Nyobain sekarung ya. Faqala ya laka utlu alayya ayatal akli. Coba baca ayat tentang makan. Fatala ila qaulihi ta'ala aw sadiqikum. Kemudian dibaca sampai ayat aw sadiqu, atau teman-teman kalian. Faqala famanis sadiq ya Aba Sa'id. Ya. Sekarang saya mau tanya mente, siapa sih teman itu wahai Aba Sa'id? Faqala man istarau hat ilaihin nafs wa tma'anna ilaihil qalb. Orang yang kalau itu dia bergaul, jiwanya rehat, nyantai, tenang. Dan juga itma'anna ilaihil qalb, hatinya tenang. Kalau ente punya temen nih, ente naruh HP, ente gelisah hati ente, takut diambil, bukan teman ente itu. Ente geletakin duit gocap, takut hilang, ente umpetin, bukan teman ente. Nggak tahu, hati ente nggak tenang. Gitu. Itu baru sodik namanya, gitu. Ya. Jelas ya. Tuh. Jadi Hasan Al-Basri pernah makan barang dagangan orang kagak pakai apa? Bilang-bilang, kenapa? Karena ini temennya, gitu bahasanya. Karena yang dagang siapa? Temennya, sodiknya, tuh ya. Wajah qaumun ila manzil Sufyan Ats-Tsauri falam yajiduhu. Suatu hari ada satu kaum datang ke rumahnya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka enggak mendapatkan beliau. Fa fatahul bab, mereka buka pintu sendiri. Wa anzalu sufra, mereka turunin tuh tempat makan yang di tanah. Wa ja'alu ya'kulun, mereka mulai makan. Agak ada tuan rumahnya, udah keluarin aja tempat makannya. Fadakhala Ats-Tsauri, masuklah Imam Ats-Tsauri, faja'ala yaqul, mereka itu beliau berkata, zakartumuni akhlaqas salaf. Tuh. Orang-orang, ente ngingetin aneh akan akhlak salaf tuh. Apa akhlak salaf tadi? Kalau ke rumah temen, makan aja nggak pakai bilang. Temen ya, ingat ya, temen, bukan makan ke rumah guru. Emang guru temen ente gitu. Jelas ya. Jadi kalau ente atas ke bawah boleh. Jadi kalau abah ente main ke rumah ente, nyendok nggak pakai bilang ente, jangan pakai marah. Gitu. Karena dari atas ke mana? Ke bawah. Yang nggak boleh dari mana? Bawah ke atas, jangan. Anak ke orang tua, jangan. Kecuali tahu apa ridhonya orang tua. Tapi kalau anak ke orang tua biasanya nggak apa-apa ya. Wazara qaumun ba'da tabi'in, suatu kali ada satu kaum menziarahi sebagian tabi'in, walam yakun indahu ma yuqaddimuhu ilaihim. Mereka itu nggak memiliki apa yang bisa dihidangkan buat mereka. Fadhahaba ila manzili ba'dhi wani. Kemudian dia pergi ke sebagian rumah teman-teman yang lain. Falam yusadifu fil manzil, kagak ketemu nih orangnya di rumah. Fadakhala, masuk aja deh. Fanadhara ila kidrin,
Dia lihat ada panci, qad tabakha lagi masak sesuatu. Wa ila khubzin qad khabas, ya. Dia lihat ada roti yang lagi dimasak dan lain-lainnya. Fahamalahu kullah, dibawa tuh pancinya, rotinya buat tamu. Padahal yang punya rumah kagak ada. Faqaddamahu ila ashabi, dikasih ke sahabat-sahabatnya. Wa qala, dia berkata, kulu, makan. Fajar ulhasil, tiba-tiba yang punya rumah yang tadi lagi masak di panci itu datang, bro. Falam yara ta'am, kagak lihat makanan gua mana nih gitu. Faqila lahu, ada yang bilang, tuh qad akhadahu fulan, diambil sama fulan tuh. Faqala lahu qad ahsan, dan khalas, ahsan. Bagus. Falam malakihu, ketika ketemu sama yang ngambil tadi, qala ya akhi in adu fautuhu. Wahai saudaraku, tuh kalau tamu balik, ya kasih lagi. Ente balik ke rumah anda gitu. Tuh kalau tamu balik, lu ke rumah gue lagi, ambil lagi makanan, ya kalau kurang. Tuh, masya Allah. Fahada adabud dukhul. Inilah adab-adab kalau kita masuk ke rumah orang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal ya karim.